Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan masuk ke akses control list ya teman-teman. Di sini kita masuk ke Cisco CCNA part 2. Jadi di sini aku akan menggunakan topologi seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya di sini itu terdapat VLAN 10, di sini VLAN 20 dan di sini VLAN 30. Dan ini IP dari setiap VLAN-nya. Nah, ini itu IP dari jalur router 1 ke switch 1 ya teman-teman. Nah, yang ini itu IP dari router 2 ke switch 2. Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung saja konfigurasi. Kita bisa langsung masuk ke switch satunya ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini kita bisa ke CLI. Kita N. Lalu kita conf T. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke interface FA0/1. Lalu selanjutnya di sini kita bisa mengetikkan switch port, mode terang. Singkat saja seperti ini ya teman-teman, mode terang. Selanjutnya kita bisa enter. Nah, lalu saat ini kita akan buat VLAN ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengetikkan VLAN 10. Lalu selanjutnya kita bisa mengetikkan juga VLAN 20. Lalu selanjutnya kita bisa buat juga yang VLAN 30. Lalu kita bisa exit. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan port VLAN-nya ya teman-teman. Nah, untuk VLAN 2 sampai 3 ya teman-teman. Jadi kita bisa mengetikkan interface ring FA0/2 sampai 3. Lalu enter. Lalu di sini kita bisa mengetikkan switch port, mode akses. Lalu kita bisa mengetikkan switch port, akses, VLAN 10. Lalu kita bisa exit. Lalu selanjutnya di sini kita bisa mengetikkan interface ring FA0/4 sampai 5. Lalu enter. Lalu kita bisa mengetikkan switch port, mode akses, lalu switch port VLAN 20 kita ganti. Lalu selanjutnya kita bisa exit. Lalu kita bisa masukkan ke interface yang satunya ya teman-teman. Interface ring FA0/6 sampai 7. Lalu switch port mode akses, lalu switch port VLAN. Sini kita ubah jadi 30. Nah, di sini kita bisa mengecekkan dengan mengetikkan do sh VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk interface-nya ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasi di router satunya. Kita ke router 1. Nah, di router 1 ini teman-teman bisa ke bagian physical, lalu kita klik yang zoom in. Lalu selanjutnya di sini kita bisa matikan ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan tambahkan yang ini. Kita bisa taruh di sini. Lalu selanjutnya ini seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya jika sudah kita bisa nyalakan lagi. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita bisa ke CLI. Sini kita bisa ketikkan no. Lalu selanjutnya di sini kita bisa enable, lalu conf T. Lalu di sini kita bisa langsung saja mengetikkan interface FA0/1. Lalu kita bisa tambahkan IP-nya, IP add 20.20.1.255.255.255.0. Lalu selanjutnya ketika no sh. Lalu selanjutnya kita bisa masuk ke router 2-nya. Maaf, router 1. Di sini kita bisa mengetikkan exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan interface FA0/0. Lalu kita tambahkan IP-nya, IP add 10.10.10.1 spasi 255.255.255.0. Lalu jika sudah di sini bisa kita enter. Nah, lalu kita bisa ketikkan no shutdown. Lalu kita bisa exit.
Lalu sekarang kita akan buat sub interface-nya ya teman-teman. Kita akan buat VLAN 20 terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketikkan interface fa0/1.10. Lalu encapsulation .1q masih 10. Lalu kita bisa masukkan IP-nya. IP add 192.168.10.1 spasi 255.255.0 enter. Lalu kita bisa exit. Nah, selanjutnya kita akan buat VLAN 30-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa mengetikkan yang seperti tadi. Interface. Sini kita ubah angkanya jadi 20. Lalu selanjutnya di sini kita bisa mengetikkan encapsulation .1q, kita ubah menjadi angka 2. Lalu selanjutnya di sini kita bisa tambahkan IP-nya. Yang ini ya teman-teman. Kita ubah menjadi 20. Lalu kita exit. Lalu kita buat yang ini. Kita ubah menjadi angka 30. Lalu encapsulation kita ubah menjadi 30. Lalu untuk IP-nya kita ubah juga menjadi 30. Betul. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasi di masing-masing PC-nya ya teman-teman. Di sini kita buka terlebih dahulu PC satunya. Kita ke desktop, IP configuration. Di sini kita ketikkan IP-nya 192.168.10.2. Lalu untuk subnet masih sama. Untuk default gateway-nya di sini 192.168.10.1. Lalu kita bisa close. Kita bisa masuk ke PC 2-nya. Kita ke desktop, IP configuration. Sini kita isi IP-nya 168.10.30. Subnet masknya sama. Default gateway-nya 192.168.10.1. Lalu kita bisa close. Kita ke PC 3. Desktop, IP configuration. Di sini kita isikan 192.168.20.2. Subnet masih sama. Untuk default gateway-nya di sini kita berikan 192.168.20.1. Kita close. Lalu kita masuk ke PC 4-nya. Configuration. Di sini kita isikan 192.168. Maaf, titik 3. Lalu untuk subnet masih sama. Default gateway-nya di sini kita berikan 192.168.20.1. Lalu kita ke PC 5. Desktop IP configuration. Di sini kita isikan IP-nya 192.168.30.2. Subnet masih sama. Default gateway-nya 192.168.30.1. Kita bisa close. Lalu PC 6-nya desktop IP configuration. Di sini kita sininya 192.168.30.1. Seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi di router 2-nya. Di sini kita bisa buka router 2-nya. Lalu kita bisa ke pencet yang zoom in. Lalu kita bisa tambahkan yang ini. Ini bisa kita, ini belum dimatikan ya teman-teman. Kita matikan terlebih dahulu. Lalu kita klik yang ini, kita nyalakan lagi. Nah, seperti ini. Kalau sudah bisa, kita ke CLI.
Ini ditunggu saja ya teman-teman. Sini kita bisa no. Lalu di sini kita bisa n conf t. Lalu kita akan masuk ke interface fa0/0. Lalu kita tambahkan IP-nya, IP at 10.10.10.2 spasi 255.255.255.0. Enter. Lalu kita bisa mengetikkan no sh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa exit. Nah, kita akan masuk ke interface yang mengarah ke switch 2 ya teman-teman. 0/1. Lalu IP at 192.168.1.1 spasi 255.255.0. Seperti ini ya teman-teman. Lalu no shutdown. Nah, lalu selanjutnya sini kita close. Lalu nah, di sini sudah berwarna hijau semua ya teman-teman kabelnya. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP untuk area yang di sini ya teman-teman. Kita bisa buka router 2-nya. Sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa mengetikkan IP DHCP full server. Lalu network 192.168.1.1.255.255.255.0. Lalu selanjutnya kita ketikkan default min router 192.168.1.1. Enter. Lalu kita ketikkan DNS server 8.8. Nah, di sini itu aku ada salah ketik ya teman-teman. Bisa enter. Lalu selanjutnya di sini kita akan konfigurasi terang ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa buka switch 2-nya. Lalu kita ke CLI. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke enable, lalu conf t. Lalu teman-teman bisa mengetikkan interface fa0/1. Lalu di sini kita bisa mengetikkan switch port mode terang. Nah, lalu jika sudah, kita akan meminta IP DHCP pada server 1 sampai server 3. Kita bisa buka server 1-nya. Lalu kita bisa ke desktop, IP configuration. Lalu di sini itu kita akan checklist yang bagian DHCP-nya. Nah, jadi di sini itu kita sudah dapat IP-nya ya teman-teman. Di sini juga sudah successful. Nah, selanjutnya di sini kita ke server yang kedua. Kita buka server 2, lalu kita ke IP, ke desktop, IP configuration. Lalu di sini kita ke bagian DHCP. Ditunggu ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah successful dan sudah dapat IP-nya. Nah, lalu selanjutnya sekarang kita ke server yang ketiga. Desktop, IP configuration, lalu kita ke checklist yang DHCP. Nah, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Nah, berarti kita itu sudah berhasil konfigurasi IP DHCP-nya. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi dynamic routing yang OSPF ya teman-teman. Nah, di sini kita buka dulu router satunya. Lalu di sini kita masuk ke enable. Lalu conf. Lalu selanjutnya di sini kita bisa mengetikkan router OSPF 1. Selanjutnya kita akan promosikan network 10 sampai 30. Nah, di sini kita bisa mengetikkan net 192.168.10.0. Lalu kita ketikkan yang kemarin ya teman-teman. 03 kali 255. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita enter. Maaf teman-teman, di sini aku ada kurang ketik. Sini kita tambahkan area 0 seperti ini. Lalu selanjutnya di sini kita bisa mengetikkan ulang. Di bagian 10-nya kita ubah menjadi 20. Kita bisa enter. Lalu kita ketikkan ulang lagi, diubah menjadi 30. Enter. Nah, di sini kan sudah dipromosikan ya teman-teman. Yang 10.1 dan 20. Nah, kita bisa ketikkan
10. Seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah bisa kita enter, lalu selanjutnya kita ubah menjadi 20. Lalu selanjutnya kita lanjut ke router yang kedua ya teman-teman. Ke router 2. Di sini kita bisa mengetikkan enable, lalu config. Nah, di sini kita langsung aja bisa mengetikkan router OSPF 1. Lalu selanjutnya di sini kita promosikan ya teman-teman. Kita ketikkan network 10.10.10.0 spasi 03 kali titik 255 area, lalu enter. Lalu kita lakukan hal yang sama seperti tadi ya teman-teman. Sini kita ubah menjadi 192, lalu sininya 168. Lalu untuk sininya kita ubah menjadi 1. Lalu jika sudah, di sini bisa kita enter. Lalu selanjutnya kita bisa cek dengan mengetikkan do sh IP route. Nah, di sini, teman-teman. Nah, di sini sudah ada IP VLAN-nya teman-teman, 10 sampai 30. Sudah ada networknya juga. Nah, selanjutnya kita akan kirim paket nih. Kita akan kirim paket dari server 1 ke PC 5. Kita close terlebih dahulu. Kita kirim paket dari server 1 ke PC 5. Maka di sini itu hasilnya itu akan violet terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa coba lagi. Nah, teman-teman, maka di sini itu hasilnya itu akan successful seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke materi ACL atau Access Control List ya teman-teman. Nah, untuk studi kasus kita akan membuat 30 ini ya teman-teman, tidak bisa mengakses server yang nantinya akan kita blokir. Nah, ACL itu ada 2 tipe. Lalu di sini kita bisa buka router 2-nya. Lalu kita bisa mengetikkan exit terlebih dahulu. Jadi di sini kita itu akan membuat standar ACL ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa langsung saja mengetikkan access strip list spasi tanda tanya. Nah, untuk standar kita itu bisa pakai angka 1 sampai 99 ya teman-teman. Di sini kita hanya akan menggunakan angka 1. Kita bisa ketikkan 1, lalu enter. Lalu tanda tanya teman-teman. Nah, di sini ada Denny permit dan red mark. Nah, di sini itu artinya itu dari deny itu dia itu memblokir paket, permit itu mengizinkan paket. Nah, di sini saya akan menggunakan yang deny. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita ketikkan. Lalu di sini kita bisa tuliskan IP-nya ya teman-teman. 192.168.30.0. Lalu selanjutnya di sini kita ketikkan yang tadi 55. Seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini bisa teman-teman enter. Lalu kita bisa cek dengan mengetikkan do sh access strip list. Enter. Nah, di sini sudah ada deninya ya teman-teman untuk IP dari VLAN 30. Sudah ada networknya. Nah, tadi itu kita itu memilih deni untuk mengecualikan VLAN 30. Kita akan mengizinkan untuk semuanya. Kita bisa mengetikkan akses min list 1 per min. Lalu selanjutnya kita akan menentukan direction in atau out. Nah, di sini kita akan memasukkan interface yang di sini kita bisa masuk ke interface FA0/1. Lalu kita bisa mengetikkan IP access strip group 1 out. Lalu di sini kita akan menguji, kita bisa kirim paket dari PC 5 ke server 1. Nah, di sini itu akan violet ya teman-teman, karena itu kita sudah diblokir. Nah, lalu sekarang kita akan coba lagi dari PC 3 ke server 2.
maka di sini itu hasilnya juga akan valid ya teman-teman. Kita bisa coba lagi. Nah, di sini hasilnya akan successful ya teman-teman. Nah, karena itu dia tidak diblokir. Lalu selanjutnya kita akan coba kirim paket dari PC 5 ke router 2. Maka di sini itu hasilnya itu akan successful ya teman-teman, karena yang diblokir itu FA0/1 yang mengarah ke switch dan server-servernya, sedangkan router itu interface-nya itu adalah FA0/0, jadi masih bisa. Nah, sekarang kita akan memblokir yang FA0/0. Kita bisa buka router 2-nya. Lalu di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita bisa mengetikkan interface FA0/0. Lalu kita ketikkan IP access strip group 1 out. Seperti ini kita ubah jadiin. Maaf teman-teman, di sini ada salah ketik. Akses. Lalu kita akan coba kirim paket ya teman-teman dari PC 5 ke router 2. Kita close terlebih dahulu. Kita kirim paket dari PC 5 ke router 2. Nah, maka di sini itu hasilnya itu akan valid ya teman-teman, karena si FA0/0 yang menuju ke router 2 itu sudah diblokir. Nah, jika kita tanamkan akses list di router 1 yang FA0/1, nantinya kita memblokir router 1 dan router 2 switch. Lalu sekarang kita akan buka router 2-nya. Lalu di sini teman-teman bisa ketikkan no IP access strip group 1 in. Seperti ini, lalu bisa kita enter. Lalu selanjutnya di sini kita bisa buka router satunya. Kita enter terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa mengetikkan akses strip list 1 permit ani. Lalu selanjutnya di sini kita kali ini kita akan tanamkan di FA0/1, tapi kita itu akan memblokir yang VLAN 30-nya terlebih dahulu. Jadi PC 2 di VLAN 30 ini nantinya tidak bisa terhubung ke router 1. Kita bisa ketikkan interface FA0/1 sampai titik 30. Lalu kita bisa ketikkan IP access strip group 1 in. Nah, ini tuh artinya kita memblokir ya teman-teman yang ada di VLAN 30 agar dia itu tidak bisa terhubung ke router 1. Nah, kalau di router 1 aja nggak bisa, otomatis di router 2 dan switch dan server-server lainnya itu juga tidak bisa ya teman-teman. Nah, itulah kenapa konfigurasi di router 2 agar si PC 2 di VLAN 30 itu masih bisa terhubung ke router 1. Kita akan kembalikan seperti semula ya teman-teman. Kita bisa buka router satunya di sini. Nah, lalu kita akan mengetikkan, kita tambahkan no seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya bisa kita enter. Nah, di router 2-nya kita buka. Kita bisa mengetikkan sini, kita exit terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita bisa mengetikkan interface FA0/1 enter. Lalu IP access strip group 1 out. Nah, kita akan lanjut membahas mengenai sequence number SL. Nah, sekarang kita ingin bahwa PC 2 sajalah yang tidak boleh mengakses server. Kita bisa buka router 2-nya di sini. Nah, di router 2 kita bisa exit terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu teman-teman selanjutnya di sini kita bisa mengetikkan akses strip list 1 dan nih. Maaf teman-teman, di sini kita kurang ketik 192, kita kasih IP-nya jangan lupa 168.3. Udah. Sini aku ada salah ketik ya teman-teman, maaf. 10.3. Lalu selanjutnya kita bisa cek dengan mengetikkan do sh access strip list
Nah, di sini itu sudah ada listnya ya teman-teman. Nah, kita akan coba kirim paket nih dari PC 2 ke server satunya. Close, kita kirim paket dari PC 2 ke server 1. Nah, di sini itu hasilnya itu sudah successful ya teman-teman. Padahal kita itu sudah melakukan konfigurasi agar PC 2 itu tidak bisa mengakses server 1. Nah, kita bisa lihat nih di router 2. Lalu selanjutnya di sini kita bisa mengetikkan IP akses standar 1. Lalu di sini kita itu mau masuk ke akses 1 ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa mengetikkan no 30. Lalu do sh access list. Nah, di sini itu nomor 30-nya itu sudah hilang ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa ketikkan lagi. Di sini kita bisa mengetikkan 11 Denny host. Lalu kita masukkan IP-nya 192.168.10.3. Lalu kita bisa enter. Lalu selanjutnya kita bisa cek lagi dengan do sh yang tadi ya teman-teman. Ini. Nah, sekarang itu dia itu sudah berubah ya teman-teman. Sekarang PC 2 itu sudah di atasnya 20, sudah di atasnya Promax Any. Nah, kita akan coba kirim paket nih dari PC 2 ke server 1. Kita kirim paket dari PC 2 ke server 1. Maka di sini itu hasilnya itu akan successful ya teman-teman. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.